Sehat selalu untuk kita semua rekan-rekan sekalian. Pernah nggak sih kamu dikasih tugas baca artikel ilmiah panjang banget, bahasanya berat, dan pas dibaca malah ngantuk? Tenang, kamu tidak sendiri, dan sekarang kita bisa gunakan AI Notebook LM yang dibuat oleh Google, dan AI ini bisa membaca artikel buat kamu, kemudian menjelaskan isinya, dan kita bisa dialog dengan artikel melalui AI Notebook LM. Dan bila perlu kita bisa buat podcast. Kita buka notebooklm.com. Oke. Kemudian kita akan buat notebook baru ya, not baru. Buat baru, kemudian kita akan upload sumber ya. Uh, saya kebetulan sudah ada, dan ini tinggal ditempel saja untuk mempercepat video ini. Oke ya, bisa copy aja. Kemudian sisipkan ya. Judulnya bagaimana AI mengubah dunia kerja. Oke. Mm, 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 mm. Kita akan masuk ke aktivitas berikutnya ya, yaitu tanya tentang bagaimana AI mengubah dunia kerja. Bagaimana AI mengubah dunia kerja. Kemudian dia akan respon, dan responnya dilakukan hanya pada sumber yang kita berikan, sehingga validitas informasi yang disampaikan tentu akan sangat terhindar dari halusinasi atau bias AI ya. Baik, AI telah mengubah dunia kerja dengan menjadi realitas yang nyata di banyak industri saat ini. Bukan lagi sekedar konsep masa depan, teknologi ini mengubah cara kerja dengan menganalisis data, mengotomatiskan tugas, khususnya tugas rutin, dan membantu pengambilan keputusan. Ya, dan sudah banyak digunakan di kesehatan, pemasaran, pendidikan. Baik, setelah itu kita juga bisa minta uh, notebook LM ya untuk uh, tanya tentang apa yang sudah dia buat ringkasannya ya. Bisa menggunakan yang rekomendasi notebook LM sendiri, atau kita tulis seperti saya tadi. Oke, misalnya ini apa yang membedakan manusia dan AI. Oke, saya minta buat dalam bentuk tabel. Perhatikan rekan-rekan sekalian, karena notebook LM menggunakan informasi dari sumber yang kita berikan, maka setiap informasi yang dituliskan notebook LM itu memiliki citasi ya, memiliki refer atau memiliki sumber dari mana notebook LM menuliskannya. Nah, contoh ini ya, kita bisa lihat sumbernya, kemudian karena saya buatnya lebih sedikit ya. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian menggunakan sumber yang banyak, mungkin citasinya akan sangat dinamis. Baik, berikutnya saya tadi sampaikan di depan, selain kita mudah membaca dokumen, artikel, tulisan,
ya. Kemudian dialog mengenai tulisan. Notebook LM juga bisa membuat podcast. Kita akan buat podcastnya ringkasan audio buat podcast AI berdasarkan sumber Anda. Kita klik. Rekan-rekan sekalian, nanti bisa gunakan podcast ini untuk belajar lebih cepat memahami artikel dan bisa disimpan di handphone, atau misalnya kalau menggunakan notebook LM di handphone, rekan-rekan sekalian sekaligus bisa membuat podcast tersebut digunakan di handphonenya, mungkin sambil lari ya, kemudian sambil jalan gitu ya, atau sambil menunggu bis misalnya, atau sedang uh, apa ya, aktivitas yang mungkin bisa sambil mendengarkan podcast. Baik, nah ini buat ringkasan audio. Coba lagi dalam beberapa menit. Setelah ini selesai, nanti seperti tadi saya sampaikan, ya rekan-rekan bisa dengerin sambil jalan, kemudian sambil istirahat juga kan, sehingga tidak perlu lagi membaca ulang-ulang atau berulang kali artikel atau dokumen, ya. Kita cukup mendengarkan saja. Oke, sambil kita menunggu hasil dari ringkasan audionya, sedikit saya simpulkan bahwa notebook LM akan membaca secara profesional setiap artikel atau dokumen naskah yang kamu berikan, kemudian mampu menjelaskan lebih jelas dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa dialog dengan notebook LM, ya. Tapi ingat, AI ini hanya alat bantu. Artinya berpikir kritis terhadap hasil yang diberikan notebook LM penting dilakukan, ya. Tapi kan sumbernya juga menggunakan sumber yang valid. Kenapa harus khawatir? Nah, bisa jadi pada saat notebook LM-nya memberikan ringkasan dialog tentang naskah, justru kita temukan ada hal yang mungkin uh, temuan gitu ya, bahwa informasinya ada bias. Bisa jadi artikel yang dibuat merupakan artikel yang mungkin kontennya bias ya, atau datanya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke rekan-rekan sekalian, saya ada sedikit kendala. Nanti rekan-rekan sekalian bisa lanjut di masing-masing notebook LM-nya ya untuk audionya. Ini saya gunakan hanya sedikit nih ya, tapi mungkin ada kendala sedikit di jaringan sehingga produksi ringkasan audionya agak sedikit terlambat. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menonton video ini, dan saya harap akan memberikan sedikit informasi dan memudahkan rekan-rekan sekalian menghafal dengan notebook LM melalui podcast. Sehat selalu, salam.